nasihat agar supaya kita selalu melaksanakan daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi daripada larangannya, mengerjakan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukan cuma itu, agama ini bernasihat untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Contohnya kepada tetangga-tetangga kita, kepada teman-teman kita. Nah, semua ini adalah nasihat. Contohnya apa? Kita ini seperti diperintahkan untuk berbaik hati kepada sesama tetangga. Nah, ini nasihat. Ini nasihat untuk kita kepada teman-temannya. Antum membawa teman-teman ke sini tuh termasuk nasihat. Karena apa? Antum mengajak kepada teman yang antum sekalian untuk bisa menghadiri daripada acara seperti ini, pembacaan daripada kitab-kitab salaf. Nah, ini nasihat. Terutama tetangga. Nah, ini yang banyak salah. Karena apa? Karena biasanya kalau orang bertetangga itu tidak semuanya rukun. Ada yang bermasalah, ini itu. Nah, ini harus diperbaiki, harus dibenarkan. Di dalam suatu cerita ada seorang sahabat itu mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, di daerah kami ini ada seorang perempuan ahli ibadah, sholatnya terus menerus, rutin, sholat sunnahnya selalu dikerjakan, puasa sunnah dikerjakan, puasa yang fardu dikerjakan. Tetapi ada satu kekurangannya dia. Kata Rasulullah SAW, apa kekurangannya? Dia sering menyakiti daripada hati tetangganya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Apakah beliau membela daripada perempuan tersebut? Apakah beliau ini membenarkan daripada apa yang dilakukan perempuan tersebut? Tidak. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, ya finnar. Rasulullah SAW mengatakan dia di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesama tetangga itu harus rahmat, harus kasih sayang. Jangan nanti orang beli duren dikasih cuman baunya tok. Tapi apa? Kalau orang punya kelebihan harta dikasih tetangganya, jangan cuman baunya tok. Nanti masak gulai pakai kepala kambing, yang dikasih cuman kuahnya tok, daging dari KI, cari entek wis. Padahal di rumahnya banyak. Nah, ini harus dirubah. Kelakuan seperti ini harus dirubah. Ini nasihat. Agama itu nasihat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wali rasulihi, dan untuk rasulnya. Artinya apa? Artinya kita itu harus mengerjakan daripada apa yang disunahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengerjakan sholat sunnah, puasa sunnah. Nah, ini harus dikerjakan. Wali aimatil muslimin, dan agama ini nasihat untuk pemimpin-pemimpinnya orang muslim. Gambarannya seperti apa? Jadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Jadi seorang pemimpin itu bukan hal untuk main-main. Tapi jadi seorang pemimpin itu harus bisa membimbing daripada bawahannya. Terutama ini wis enggak usah jauh-jauh sudah. Anak-anak sekolah sudah. Ketua kelas itu pemimpin di kelas. Harus bisa menjadi yang terbaik. Kalau ketua kelasnya saja bisa melanggar daripada yang diperintahkan oleh guru, bagaimana dengan anggotanya? Jangan jauh-jauh sudah. Kita masuk di lingkungan sekolah. Kalau enggak, yang kerja misalkan. Kita masuk di lingkungan pekerjaan. Bosnya, seenaknya sendiri misalkan. Gajinya karyawan dipotong, diambil. Ya apa? Anggotanya? Ya apa? Marah. Dan itu adalah tanggung jawab kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi seorang pemimpin itu tidak bisa untuk main-main. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Haddad mengatakan, melanjutkan, wa hadza kitabun allafnahu wa jama'na fihi nubadha. Beliau mengatakan, kitab ini aku tulis dan aku kumpulkan sedikit. Kata beliau, ini sekelumit, sedikit. Yang aku tulis ini sedikit. Minan nasaihud diniyah, daripada nasihat-nasihat agama, wal wasayal imaniyah, dan wasiat-wasiat keimanan, wa qasadna bidzalika naf'a wal intifa. Dan aku bertujuan, aku bermaksud di dalam mengarang daripada kitab ini supaya bermanfaat dan supaya memberikan manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan kita bisa memberikan manfaat kepada diri kita sendiri, bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Wa tadakkur wa tadkir, dan ini tujuanku ini untuk mengingat kepada diriku sendiri dan untuk mengingatkan kepada orang lain. Jadi antum datang ke sini itu bukan hanya untuk mendengarkan, tapi ketika antum pulang, ini apa yang antum dapatkan bisa dipraktekkan di rumah. Tidak harus keluar-keluar sampai ke gunung-gunung, tidak harus, cukup di lingkungan keluarga saja. Oh, ada nasihat misalkan harus selalu mengerjakan daripada sholat 5 waktu, itu disampaikan kepada keluarganya. Nah, ini termasuk ilmu yang manfaat, dan ini termasuk mengingatkan kepada diri kita dan untuk mengingatkan kepada orang lain. Wali anfusina wali ikhwanina minal muslimin, bertujuan untuk kepada diri kita dan kepada semua orang-orang muslim. Wa qad ja'alanahu bi ibaratis sahla qaribah, dan aku menjadikan kepada ibarah, kepada ringkasan ini mudah. Jadi pembahasan ini dipermudah oleh beliau. Pembahasannya itu mudah, gampang dimengerti. Wa al-fadhis salisa mafhumah, dan lafaz-lafaznya itu gampang, enggak angel-angel, enggak susah. Lafaz-lafaznya itu enggak susah. Hatta yafhamuhul khas wal am, dan ini semua bisa difahamkan kepada orang-orang yang khusus dan kepada seorang umum, bisa untuk umum. Min ahlil iman wal islam, untuk orang-orang yang beriman dan untuk orang-orang Islam. Wa sammainahu kitab an-nasaihud diniyah wal wasayal imaniyah, dan aku beri nama kitab ini, kata Habib Abdullah bin Ali Muhammad Haddad, nasaihud diniyah wal wasaya imaniyah. Nas'alullah ta'ala an yaj'aluhu khalisatan lil wajhil karim. Beliau berdoa untuk kita, untuk orang-orang yang membaca daripada kitab ini, semoga dijadikan sebagai orang yang ikhlas, orang yang murni karena pengharap daripada karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa muqarriban ila jiwarihi fil jannati naim, dan semoga yang membaca daripada kitab ini, yang mendengarkan daripada kitab ini, bisa mendekatkan diri kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Didoakan oleh beliau supaya yang membaca dan mendengarkan daripada kajian ini bisa lebih didekatkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa an ya'duma naf'a bihi lana wa lil kafatil ikhwanina minal mu'minin, dan semoga besar manfaat yang diambil daripada kitab ini untuk kita dan semua untuk orang-orang yang ada di sekitar kita daripada orang-orang muslim dan mukmin. Beliau mendoakan semoga manfaat daripada kitab ini bisa didapatkan dengan besar. Artinya apa? Kita semua dan orang-orang meskipun tidak ikut daripada kajian ini bisa mendapatkan manfaat daripada pembacaan kitab ini. Fa innahu waliyyu dzalika wa qadiru alaih. Dan ini mengurus daripada kajian-kajian kitab ini dan orang-orang yang mampu di dalam kitab ini. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ma taufiqi illa billah. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidak ada petunjuk illa billah kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu wa alaihi unib. Dan atasnya Allah Subhanahu wa taala aku pasrahkan diriku dan kepada Allah Subhanahu wa taala aku kembali. Beliau mendoakan
semoga orang-orang yang membaca daripada kitab ini dan orang-orang yang mendengarkan daripada kitab ini mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk daripada orang-orang yang mendapatkan doa daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Amin amin Allahumma amin. Mungkin ini saja dapat Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.